Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu kasus fertilitas di wilayah Sumbawa atau Bima. Dengan beberapa kasus, yaitu kisah pilu ibu hamil yang meninggal saat membawa perjalanan puskesmas hingga usai melahirkan. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Kurniawati dengan NIM E1S 0210009. Saya Rendra Diputro dengan NIM E1S 021011. Saya Siti Rahmatilah dengan NIM E1S 0211013. Saya Eliavia Karyatiasari dengan NIM E1S 021023. Saya Febriani Dwi Erika Marti dengan NIM E1S 021025. Halo, dan saya Batul Adiki dengan nomor induk mahasiswa E1S 021027. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki tingkat kelahiran yang cukup tinggi. Jadi ini merupakan masalah pokok yang ada di pemerintah Indonesia, sehingga ini harus diselesaikan. Jadi di Indonesia itu merupakan negara keempat yang memiliki kasus kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Terus juga dalam demografi, pertumbuhan jumlah penduduk ini dilihat dari 3 faktor atau 3 aspek. Yang pertama yaitu fertilitas atau kelahiran, kalau yang kedua adalah mobilitas atau kematian, serta yang ketiga ada migrasi atau perpindahan penduduk. Angka fertilitas di suatu wilayah menunjukkan banyaknya kelahiran atau penduduk baru yang dilahirkan oleh wanita pada usia reproduksi di wilayah tersebut. Fertilitas atau kelahiran baru sama dengan kelahiran hidup, yaitu terlepasnya bayi dari rahim perempuan dengan adanya tanda-tanda seperti bergerak, bernafas, berteriak, atau menangis, dan sebagainya. Fertilitas merupakan kajian bagi pemerintah untuk masa yang akan datang. Fertilitas atau kelahiran baru sebagai salah satu ukuran sangat penting dalam demografi. Mengapa? Karena mempengaruhi perubahan penduduk dari sisi penambahan jumlahnya penduduk. Masalah pertumbuhan penduduk inilah yang menyebabkan studi kajiannya mengenai fertilitas itu menjadi sangat-sangat penting. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi abstrak. Pertumbuhan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan angka yang semakin menurun, di mana tahun 2016 pertumbuhannya adalah sebesar 1,25%, 1,21% pada tahun 2017, dan 1,17% pada tahun 2018. Penurunan pertumbuhan penduduk tersebut berhubungan dengan pelaksanaan program pengendalian pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, yang direpresentasikan melalui keberhasilan indikator fertilitas dalam menentukan angka pertumbuhan penduduk. Beberapa indikator yang digunakan diantaranya adalah angka fertilitas total atau total fertility, yang dipengaruhi juga oleh usia kawin pertama, angka produksi kasar, proses reproduksi rate dalam kurung GRR, dan angka reproduksi murni atau net reproducing rate dalam kurung NRR, serta jumlah kelahiran dan presentase persalinan di fasilitasi pelayanan kesehatan. Adapun contoh kasus yang kami angkat ialah cerita pilu ibu hamil di Sumbawa ke puskesmas naik becak meninggal usai melahirkan. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu terkait daripada pendahuluan daripada materi yang akan kami sampaikan. Di sini, Indonesia merupakan negara yang padat penduduknya. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia yang menempati posisi keempat terpadat di dunia setelah Amerika Serikat. Sebagai negara berkembang dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, ini merupakan salah satu masalah pokok yang harus dihadapi. Nah, pada hakikatnya, angka kelahiran merupakan hal positif bagi sebuah negara dibanding tingginya angka mortalitas yang mengidentifikasi adanya konflik dan permasalahan di negara tersebut. Kemudian di dalam demografi, pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh 3 faktor. Nah, tiga faktor yang pertama yaitu ada fertilitas atau kelahiran, yang kedua mortalitas atau tingkat kematian, yang ketiga ada migrasi atau perpindahan. Angka fertilitas di suatu wilayah menunjukkan banyaknya kelahiran penduduk baru yang dilahirkan oleh wanita pada usia
kehamilan untuk fertilitas sama dengan kelahiran hidup atau live birth, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan, misal saja bernafas, berteriak, jantung berdenyut, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan tentang contoh kasus yang kami ambil dari kelompok 4, yaitu tentang cerita pilu ibu hamil di Sumbawa Besar ke puskesmas dengan menggunakan becak meninggal usai melahirkan sang anak. Pertama, Ibu Rohayu dan memiliki 3 orang anak, yang dimana 3 orang anak ini sudah berusia belasan tahun. Kemudian saat ini Ibu Rohayu sedang mengandung anak keempatnya. Ibu Rohayu dan Bapak Syahabuddin bertempat tinggal dekat dengan sungai di tepi sungai, yang dimana di daerah Berang Biji. Kemudian Ibu Rohayu ini mengalami kontraksi pada saat kehamilan besarnya, yang dimana pada saat mengalami kontraksi Ibu Rohayu ini mengalami pendarahan yang sangat deras, yang dimana dengan memiliki tanda darahnya itu di pahanya. Kemudian sang suami Syahabuddin panik dan langsung membawa Ibu Rohayu ke puskesmas dengan menggunakan becak. Akan tetapi Pak Syahabuddin ini memiliki motor, akan tetapi Ibu Rohayu tidak kuat untuk naik motor karena dia sangat lemas dan tidak bisa berpegangan di motor. Sehingga Pak Syahabuddin menggunakan becak untuk dibawa sang istrinya pergi ke puskesmas. Setelah sampai ke puskesmas, pihak puskesmas merujuk sang Ibu Rohayu ini untuk pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Besar langsung ke IGD-nya. Karena di puskesmas sendiri sudah tidak bisa ditangani Ibu Rohayu karena memiliki pendarahan yang sangat banyak, sehingga Pak Syahabuddin dan pihak rumah sakit, pihak puskesmas menggunakan ambulans untuk pergi ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah di Sumbawa Besar. Setelah itu, dokter kandungan memeriksa Ibu Rohayu ini. Setelah diperiksa, ternyata posisi bayi ini melintang dan Ibu Rohayu ini kekurangan darah, sehingga pihak dokter memberi saran untuk mendapatkan transfusi darah minimal 5 kantong. Nah, malam harinya Ibu Rohayu ini mendapatkan transfusi darah sebanyak 2 kantong dari pihak rumah sakit atau dokter. Nah, pada hari selanjutnya Ibu Rohayu ini harus mendapatkan 3 kantong lagi transfusi darah agar dia bisa melahirkan sang anak. Akan tetapi dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Besar, dia istilahnya slow respon, dalam artian dia tidak menghiraukan Ibu Rohayu ini, karena notabene Ibu Rohayu ini merupakan masyarakat yang miskin atau istilahnya kalau dalam hal ini BPJS. Nah, seperti itu. Kemudian setelah dia diberikan informasi oleh perawat jika dia tidak bisa diberikan 3 kantong lagi, nah kemudian Ibu Rohayu semakin merasakan badannya itu sangat lemas. Akhirnya dia dibawa ke ruangan operasi untuk ditindaklanjuti. Alhamdulillahnya sang bayi pun lahir. Akan tetapi ibunya meninggal dunia karena dia kekurangan 3 kantong darah, yang dimana bisa disebabkan oleh petugas dari rumah sakitnya itu ibaratnya lalai dalam memberikan perawatannya. Sehingga dapat kita simpulkan di bagian contoh kasus ini adalah penyebab dari ibunya ini melahirkan itu karena bayi usia kandungannya itu sudah memenuhi, yaitu sekitar 31 minggu. Nah, jika bayi sudah 31 minggu, dia bisa dilahirkan secara normal. Akan tetapi posisi bayi pada saat itu melintang, dia tidak bisa dilahirkan secara normal. Akan tetapi dia disuruh melaksanakan operasi sesar. Nah, operasi sesar ini menimbulkan efek bagi sang ibu karena sang ibu sudah 3 kali melahirkan dengan operasi sesar. Nah, itu kemungkinan penyebab Ibu Rohayu ini meninggal dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis 5W plus 1H kaitannya dengan kasus yang kami ambil. Yang pertama apa kasus fertilitas yang terjadi di Sumbawa? Kasus fertilitas yang terjadi di Sumbawa adalah salah satunya cerita pilu ibu hamil di Sumbawa ke puskesmas naik becak meninggal usai melahirkan. Selanjutnya siapa yang terlibat dalam kasus tersebut? Korban ibu hamil meninggal bernama Rohayu dan suaminya bernama Syahabuddin dan tenaga medis puskesmas Berang Biji. Selanjutnya di mana kasus tersebut terjadi? Kasus meninggalnya ibu hamil terjadi di Berang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar. Kapan kasus tersebut terjadi? Kasus tersebut terjadi pada 1 Agustus 2022. Mengapa kasus tersebut terjadi? Karena kurangnya transportasi yang memadai sehingga korban dibawa ke puskesmas menggunakan becak, sehingga nyawa ibu hamil tidak tertolong.
hingga terpaksa sang suami menggunakan becak sebagai transportasi untuk mengantarkannya ke puskesmas karena pendarahan sang ibu dirujuk ke RSUD Sumbawa. Setelah melahirkan, si bayi lahir dengan selamat dan sehat, tetapi sang ibu meninggal dunia karena pendarahan hebat. Baik, dapat saya simpulkan dari penyampaian yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya bahwasanya pertumbuhan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan angka yang semakin menurun, di mana pada tahun 2016 pertumbuhannya adalah sebesar 1,25%, 1,21% pada tahun 2017 dan 1,17% pada tahun 2018. Penurunan pertumbuhan penduduk tersebut berhubungan dengan pelaksanaan program pengendalian pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, yang dipresentasikan melalui keberhasilan indikator fertilitas dalam menurunkan angka pertumbuhan penduduk. Beberapa indikator yang digunakan diantaranya adalah angka fertilitas total yang dipengaruhi juga oleh usia kawin pertama, angka reproduksi kasar dan angka reproduksi murni serta jumlah kelahiran. Persentase fertilitas Sumbawa Bima ini disebabkan oleh varitas